Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Tushita Mesyafana dari kelas 11 MPLB. Jadi, hari ini saya akan membahas pembelajaran tentang humas, hubungan masyarakat, atau yang bisa kita sebut sebagai public relation. Pengertian dari humas. Humas atau hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, humas adalah jembatan komunikasi antara organisasi dengan masyarakat, baik secara internal maupun secara eksternal. Adapun jenis-jenis dari humas. Yang pertama, humas internal atau employee relation. Yang kedua, humas eksternal atau customer relation. Yang ketiga, media relation atau community relation. Yang keempat, humas pemerintah atau public affairs. Yang kelima, humas krisis. Dan yang keenam adalah humas digital. Sekarang kita akan masuk ke bagian inti dari pembelajaran tentang humas atau public relation, yaitu membahas tentang contoh-contoh soal dari humas tersebut. Untuk menjawab soal, saya akan memberikan tanda pada jawaban tersebut. Soal yang pertama, aktivitas humas yang bertujuan membangun hubungan baik antara organisasi dan publiknya disebut A. Pemasaran, B. Promosi, C. Hubungan masyarakat, D. Periklanan, atau E. Komunikasi persuasif. Ada yang tahu jawabannya? Yaps, jawaban yang paling tepat adalah C. Hubungan masyarakat. Mengapa hubungan masyarakat? Hubungan masyarakat atau humas bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan positif antara organisasi dan publiknya melalui komunikasi yang strategis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Soal yang kedua, hubungan masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan dan masyarakat yang pada era global ini, karena manusia dewasa ini hidup pada zaman dependensi. Kata dependensi memiliki arti A. Kebergantungan, B. Keberlangsungan, C. Keutuhan, D. Masyarakat, E. Hubungan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kebergantungan. Kata dependensi memiliki arti dari kebergantungan. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut, soal nomor 3. Hubungan masyarakat mulai dikenal masyarakat sejak tahun A. 1881, B. 1970, C. 1883, D. 1990, atau E. 1920. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah A. 1881. Lanjut soal nomor 4. Humas pemerintah bertugas untuk A. Menjual kebijakan kepada publik, B. Menyampaikan informasi kebijakan secara terbuka dan transparan, C. Mengamankan posisi politik pejabat, D. Menghindari pertanyaan media, atau E. Mempromosikan produk UMKM. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyampaikan informasi kebijakan secara terbuka dan transparan. Humas di lembaga publik berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat secara objektif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal yang kelima, tatanan etika yang telah membantu kelompok masyarakat tertentu sebagai sarana untuk membantu public relation pelaksana sebagai seorang yang profesional agar tidak merusak etika profesi disebut dengan A. Kode etik profesi, B. Kode masyarakat tertentu, C. Keadaan keadilan, D. Profesional, atau E. Kode etik golongan. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kode etik profesi. Soal yang keenam, kode etik profesi humas menekankan pentingnya A. Penurunan biaya produksi, B. Penyembunyian kesalahan, C. Kejujuran dan transparansi, D. Dominasi media, atau E. Kompetensi antar organisasi. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kejujuran dan transparansi. Kejujuran dan transparansi adalah prinsip dasar etika dalam praktik humas. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang ketujuh, salah satu tujuan utama humas dalam organisasi adalah A. Meningkatkan penjualan, B. Mengontrol media sosial, C. Menjaga citra dan reputasi, D. Menyusun anggaran promosi, dan E. Merancang logo perusahaan. Jawabannya adalah yang
C. Menjaga citra dan reputasi. Tugas utama humas adalah membangun dan menjaga citra positif organisasi di mata publik. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang ke-8. Pada saat krisis, peran utama humas adalah A. Menyalahkan pihak lain, B. Menutup akses informasi, C. Memberikan klarifikasi dan menjaga reputasi, D. Menarik semua produk dari pasar, dan E. Membuat promosi baru. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Memberikan klarifikasi dan menjaga reputasi. Dalam krisis, humas harus tanggap memberikan informasi dan menjaga kepercayaan publiknya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Soal nomor 9, contoh krisis citra publik yang membutuhkan strategi humas adalah A. Peluncuran produk baru, B. Peningkatan penjualan, C. Penyebaran hoaks tentang perusahaan, D. Penandatanganan kerjasama, atau E. Penambahan cabang baru. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Penyebaran hoaks tentang perusahaan. Penyebaran hoaks dapat merusak reputasi perusahaan sehingga memerlukan penanganan humas yang cepat dan strategis. Jadi jawabannya yang C. Soal yang ke-10, publik internal dalam konteks humas meliputi A. Konsumen dan distributor, B. Media massa dan pemerintah, C. Karyawan dan manajemen, D. Masyarakat umum, atau E. Lembaga sosial. Jawabannya adalah yang C. Karyawan dan manajemen. Publik internal mencakup pihak-pihak yang berada dalam struktur organisasi seperti karyawan dan pemimpin. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang ke-11, dalam public speaking, kontak mata dengan audiens berfungsi untuk A. Menunjukkan dominasi, B. Menciptakan ketegangan, C. Menjalin koneksi dan kepercayaan, D. Mengontrol waktu bicara, atau E. Menghindari pertanyaan sulit. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Kenapa yang C? Kontak mata menunjukkan keterlibatan dan membangun hubungan interpersonal dan dengan audiens. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 12. Fungsi utama media relation adalah A. Menghindari kritik dari media, B. Menjaga hubungan baik dengan wartawan, C. Mengatur isi media massa, D. Menyensor berita negatif, atau E. Mengontrol opini publik sepenuhnya. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah B. Menjaga hubungan baik dengan wartawan. Media relation bertujuan menjalin kerjasama positif dan strategis antara organisasi dan media. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Nomor 13, langkah awal dalam perencanaan strategis humas adalah A. Menentukan anggaran, B. Membuat jadwal publikasi, C. Melakukan analisis situasi, D. Menghubungi media, atau E. Menyusun laporan akhir. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Melakukan analisis situasi. Perencanaan strategi selalu diawali dengan analisis situasi untuk memahami permasalahan dan peluang komunikasi. Jadi jawabannya yang C. Nomor 14, apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal? A. Pertukaran pesan menggunakan bahasa lisan, B. Pertukaran pesan menggunakan tulisan, C. Pertukaran pesan menggunakan gambar, D. Pertukaran pesan menggunakan gerakan tubuh, atau E. Pertukaran pesan menggunakan musik. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pertukaran pesan menggunakan bahasa lisan. Karena komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pertukaran pesan menggunakan bahasa lisan. Soal yang terakhir, soal nomor 15. Press release yang ditulis oleh tim humas memuat unsur A. Keuntungan produk, B. Afirmasi penjualan, C. Informasi yang aktual dan jelas, D. Humor dan satir, atau E. Promosi berulang. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Yaps, betul. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Press release yang baik bersifat informatif, ringkas, aktual, dan disampaikan secara objektif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Informasi yang aktual dan jelas.
Demikian isi video dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.